Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah atas semua yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini masih bisa kita bernafas, masih bisa kita untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah kita masing-masing ke Masjid As-Sahal, rumah yang mulia yang suci ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita Allah balas dengan pahala yang berlimpah-limpah ganda. Salawat dan salam pertunjukan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat, naungan serta pertolongan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ketua dan segenap pengurus Masjid As-Sahal, saudara Pak Imam, para alim, para ulama, para pemuda kami, Bapak Ibu hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat, insya Allah yang hadir subuh ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kajian subuh ini sampailah kita surat ke-87, yaitu surat Al-A'la atau surat Sabbihis. Sebagaimana Bapak Imam kita tadi membaca surat ini pada rakaat pertama sholat subuh. Ayat ini terdiri daripada 19 ayat. Ayat ini sangat familiar, tidak asing bagi kita, karena sering kita baca, sering kita dengar. Apalagi imam-imam kita senantiasa membawakan surat Al-A'la ini atau surat Sabbihis. Kita akan ambil apa itu poin-poin pokok yang ada dalam surat ini, apa yang bisa kita renungkan dan apa yang bisa kita bawa balik sebagai sebuah pemahaman yang ayat ini sangat kita sering menghafal, sangat sering kita bawakan dalam bacaan-bacaan surat kita. Bapak Ibu yang Allah SWT, surat Sabbihis ini ayat pertama itu perintah untuk bertasbih, untuk mensucikan nama Dia, nama Allah. Maka Allah katakan ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihis rabbikal a'la. Sabbih, sucikanlah. Ada yang mengatakan sabbih itu artinya yaitu sama dengan berenang. Kenapa berenang? Kalau orang berenang, dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Yang awalnya barangkali di satu tempat daratan, kemudian ketika dia berenang, pindah dia dari daratan ke dalam air. Sehingga kalau sudah masuk dalam berenang itu, ketika dia berenang itu pindah tempat. Dengan pindah tempat itu, maka dirinya sudah basah. Tidak ada yang kering satu pun lagi, betul. Maka sabbih itu mensucikan, berpindah maksudnya itu tidak ada lagi sifat, tidak ada lagi yang namanya yang tidak baik. Yang ada adalah mensucikan Allah, mensucikan nama Allah. Tidak ada lagi di dalam diri kita ini, di dalam diri seseorang itu yang namanya ada
kedengkian, kemudian ketidakpercayaan, tidak ada lagi yang namanya syak, keraguan, mesti suci semuanya atas kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan berenang tadi, basah kuyup, tak ada yang kering, berpindah. Jadi selama ini kalau ada orang-orang yang barangkali ragu betul Tuhan itu tak adil, kenapa saya diberi oleh Allah ujian berat? Kenapa tidak pertama dikasih ujian berat? Masih ada keraguan kepada Allah. Kenapa saya diberi ujian seperti ini? Karena pertama sekali tak ada ujian. Itu artinya masih ada keraguan. Oleh karena itu Allah perintahkan, sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu al-a'la. Al-a'la itu adalah maha tinggi. A'la diambil daripada itu isim takdir, menunjukkan kalimat paling, yaitu paling tinggi. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Maka tidak ada yang dapat kita katakan dalam suasana di bulan Zulhijjah ini. Apalagi kemarin kita sholat Idul Adha, berkurban, bertakbir, bertahlil, bertakbir, maka senantiasa kita untuk bertasbih, mensucikan nama Dia, kemudian nama Dia, nama Tuhan yang maha tinggi. Menghadirkan Dia dimanapun berada, menghadirkan Dia di mana kita berada, maka tetap Allah yang kita sanjung, maka Allah yang tetap kita sucikan. Tidak ada lagi duanya seperti daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalimat untuk perintah untuk bertasbih, maka senantiasa sucikannya, sucikan namanya. Subhanallah, 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 subhanallah. Masuk Allah, masuk Allah, masuk Allah, masuk Allah. Bukankah kalimat ini yang kita baca setelah sholat berjamaah? Jika sholat sendiri, maka zikir subhanallah 33 kali. Berarti itu kita sudah senantiasa untuk mensucikan, senantiasa untuk mensucikan nama Dia yang maha tinggi. Dan lakukan zikir-zikir, tasbih, dan sucikan nama Dia, hidupkan zikir-zikir itu, menyebut nama Dia. Dialah yang maha a'la, yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Siapa yang menciptakan? Ya. Siapa yang menyempurnakan penciptaannya? Dia pula. Dia yang menciptakan bumi, Dia pula yang menyempurnakan. Dia yang menciptakan langit, Dia pula yang menyempurnakan 7 tingkat langit. Ada pula bumi, ada pula Merkurius, ada pula Venus, ada pula Mars, ada pula bumi. Dia menciptakan planet-planet, Dia pula menyempurnakannya. Dia menciptakan kita daripada setetes air yang hina, berjumpa dengan Allah, menjadi manusia, menjadi daging, sampai hari ini. Dia yang menciptakan Adam dari sebuka tanah yang hitam. Wa nafakhtu fi mirruh, kami tiupkan ruh kepada tanah, maka tanah menjadi mulia, menjadi Nabi Adam alaihissalam. Dia pula menyempurnakannya, dijadikannya akal, dikasihnya mata, dikasihnya hidung, dikasih semua. Dia yang menciptakan, Dia pula yang menyempurnakan. Ini baru renungan. Apala taqilun, apakah tidak berpikir? Apala tatafakkarun, apala taqilun. Banyak Allah bercerita tentang apakah kamu tidak berpikir. Oleh karena itu, alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan lalu Dia pula yang menyempurnakan ciptaannya itu. Kita ini tidak ada apa-apanya. Datang, hidup, lahir, hadir di bumi ini,
tidak ada yang kekal abadi. Meninggal nanti kembali ke alam kubur, pada masyar sampai ke akhirat, tidak ada yang kekal abadi di dunia ini. Betul. Dia menciptakan kita, dia menghidupkan kita, dia pula yang mematikan kita. Kalau itu kita resapi dari diri kita, maka menjadi renungan yang sangat dalam. Maka Al-Qur'an 12 ayat pertama, barang siapa mengenal yang keempat, maka ia itulah orang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegaknya tiada yang menyala. Barang siapa mengenal diri, maka telah kenal akan Tuhan yang Mahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terperdaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia. Ayat ketiga, walladzi qaddara fahada, yang menentukan qadar dan dia pula memberi petunjuk. Allah yang menetapkan qadar. Qadar itu ketetapan. Ini ketetapan baik, ini ketetapan baik. Allah menentukan sesuatu dan Allah pula yang memberi petunjuk. Petunjuk adalah hak prerogatifnya Allah. Maka intan paling mahal, mutiara paling berharga adalah huda, petunjuk. Kenapa begitu? Kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan huda. Kenapa tak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi kita percaya kepada dia. Sedangkan sahabat-sahabat, bahkan orang yang nampak langsung baginda Rasul, bahkan keluarganya sendiri tidak mendapatkan petunjuk dari. Tengoklah, yaitu Abu Lahab, paman Nabi, tapi tidak mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu sangat bersyukur kita, petunjuk hidayah itu masih Allah berikan kepada kita sampai hari ini, sehingga kaki langkah kita masih dapat kita langkahkan ke masjid. Kemudian hati ini memiliki hati yang lembut, maka ini adalah petunjuk dari Allah. Ayat selanjutnya, walladzi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan rerumputan, menumbuhkan rumput-rumput. Siapa? Allah. Faja'alahu sa'at ahwa, diajaknya kita untuk berenung. Aku jadikan rumput-rumput, aku tumbuhkan rumput-rumput, lalu aku pula menjadikan rumput itu kering kehitam-hitaman. Allah menciptakan rumput, Allah pula yang mengeringkan, Allah pula yang menghitamkan. Itu Allah mengajak kita untuk berpikir. Sanuqri'uka fala tansa, ayat 6. Kecuali kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Maka dari hadis riwayat Imam Tabrani mengatakan, dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani, ketika Jibril datang kepada Nabi, kemudian Nabi mengulang-ulang bacaan wahyu. Karena beliau takut khawatir lupa wahyu yang dibawa oleh Jibril. Maka Allah pastikan, Allah berjanji kepada Nabi bahwa wahyu yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi, Nabi membacanya, Allah beri jaminan bahwa wahyu tersebut, Al-Quran tersebut yang sampai kepada baginda Nabi, bahwa Nabi tidak akan pernah lupa dengan wahyu itu. Maka Allah katakan ayat 6, kami akan membacakan Al-Quran kepada Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Siapa yang beri jaminan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baginda Nabi khawatir beliau, ayat yang sampai, ayat yang turun, wahyu yang datang kepada beliau, khawatir beliau kalau lupa, maka ulang-ulang. Allah beri jaminan, kami berikan Al-Quran
maka kau tidak akan lupa wahai Muhammad. Itu jaminan Allah kepada Nabi Muhammad. Illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ayat ke-7. Kecuali jika Allah menghendaki, sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Ayat ke-8. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memudahkan bagimu wahai Muhammad ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka Allah yang berikan kemudahan. Ayat ini ditujukan kepada baginda Nabi, tetapi pada umumnya ditujukan kepada kita umatnya. Allah yang berikan petunjuk, Allah yang berikan kemudahan. Ayat 9. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Ayat 10. Sayadzakkaru man yakhsha. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Ayat 11. Wa yatajannabuhal ashqa. Dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya. Ayat 12, yaitu allazi yaslan naral kubra, yaitu orang yang memasuki api neraka yang sangat besar. Ayat 13, summa la yamutu fiha wa la yahya. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Ayat 14. Nah, ini menarik ini. Ayat 14. Qad aflaha man zakka. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, yaitu dengan iman. Ini menjadi catatan, menjadi garis besar bagi kita. Ayat ke-14. Qad, sungguh, dimulai dengan kalimat, yaitu kalimat taukid. Qad aflaha, beruntung, man, siapa saja, tazakka, mensucikan dirinya. Maka orang yang beruntung adalah orang mensucikan diri. Karena di diri ini ada dua, ada yaitu yang namanya baik, ada yang tak baik. Maka yang tak baik, mana dia tak baik? Dalam surat lain dikatakan, yaitu fujur wa taqwa. Fujur tak baik, takwa yang baik. Mana yang fujur yang tak baik? Itulah dengki, hasad, sombong, kikir, munafik, adu domba, namimah, kunjing, itu tak baik. Fujur namanya. Sedangkan takwa yang baik-baik, jujur, kemudian amanah, matonah, tabligh, jadi orang baik, orang soleh, dan mudah mendapatkan kebaikan, mudah untuk menyambung silaturahmi, itu yang namanya takwa. Maka kata Allah, qad aflaha man tazakka, maka beruntunglah orang yang mensucikan dirinya dengan iman. Maka jangan sampai fujur tadi muncul di diri kita. Lebih banyak takwa yang baik-baik. Dengan apa? Dengan mensucikan diri. Senantiasa mensucikan diri, karena daripada muncul nanti yang tak baik-baik, ya, untuk makanya sucikan diri. Sucikan dengan apa? Dengan membersihkan diri, dengan beristighfar, mendekatkan diri kepada Dia. Habis sholat, sucikan diri kita lagi, berzikir. Nanti ketika kita malam, sucikan lagi diri kita dengan sholat malam, dengan istighfar, dengan zikir, dengan sholawat. Maka tidak henti-hentinya kita untuk mensucikan diri. Kenapa? Karena diri kita muncul dua tadi, fujur, tak baik, takwa yang baik. Tapi ada orang yang mengalahkan yang baik tadi, yang muncul fujur saja. Masjid tak mau dia. Yang penting dunia apa dia? Hiking, swimming, mancing, pengajian tak perlu. Mau sholat nanti sudah tua, belum tua sudah mati. Inilah bentuk kata malaikat ke blender katanya. Ketika hidup di dunia tak nampak nikmat-nikmat, tak mau melakukan kebaikan-kebaikan. Ada Pak Ustaz, ada
Oleh karena itu beruntung qad aflaha man tazakka, maka beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, ayat 15. Dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Mana orang yang mensucikan diri? Itulah orang yang senantiasa menyebut nama Tuhannya, kemudian lalu dia sholat. Mana nama-nama Tuhannya? Nama Allah berapa? Tersebutlah dengan nama Asmaul Husna. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, sampai yang Sabur. Kan itu kita sebut. Ya Razzaq, wahai yang memberi rezeki kami mudahkan ya Allah, andaikan ada selangit tolong turunkan. Ya Ghaffar, engkau yang pengampun ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Maka bagaimana cara mensucikan diri? Ayat berikutnya menjelaskan wa dzakara asma rabbih, maka sebutlah nama dia. Itulah namanya Asmaul Husna. Asma, nama-nama, husna yang baik. Maka sebutlah nama dia. 99 nama dia. 99 disebut namanya dalam untayan sholat, dalam untayan doa-doa kita. Maka sebutlah. Kemudian fasolah, setelah kau sebut nama dia, maka sholatlah. Dua syarat mensucikan diri. Sebut nama dia, sholat. Kalau jelaskan panjang lagi waktu yang terbatas. Ayat 16. Bal tu'thirunal hayatad dunya, sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Memang dunia tempat mereka, dianggapnya dunia itu surga. Maka bagi orang kafir dunia ini dipilih, inilah surga kami, ini kehidupan kami. Maka jangan salah kalau orang-orang yang kafir yang ingkar begitu nikmat dia ketika hidup di dunia ini. Dia merasa dunia ini adalah tempat yang kekal dan abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa, ayat 17. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Yakin ada lagi kehidupan akhirat setelah kehidupan dunia. Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Semua kita perantau di dunia ini, semua perantau mesti pulang kampung yang namanya kematian. Untuk itu tingkatan iman, tingkatan takwa. Ayat 18. Inna hadza la bisuhil ula. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab yang dahulu, suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan kitab Musa alaihi salam. Baik, apa pesan yang dapat kita bawa balik dari surat Al-A'la sampai sini? Tetap dimanapun kita berada, tetap kita untuk bertasbih, sucikan nama Dia yang Maha Tinggi. Kemudian renungkanlah penciptaan Allah. Dia yang menciptakan, Dia pula menyempurnakan. Dia menumbuhkan rumput, Dia pula mengeringkan. Dia menghidupkan kita, Dia pula yang mematikan kita. Kemudian qad aflaha man tazakka, maka beruntung orang yang mensucikan dirinya.
senantiasa kita terus menerus untuk bersuci diri kita dengan wadzakar rabbi fasolah, dengan menyebut namanya, kemudian berzikir kepada Dia, kemudian dengan melakukan sholat fardu dan juga sholat sunnah. Mudah-mudahan ayat ini yang senantiasa kita dengar, yang senantiasa kita baca menjadi bahan renungan dalam kehidupan kita, insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hasilnya wakil dia soleh, doa yang baik-baik dikabulkan Allah di hari yang baik, hari Jumat, di tempat yang baik, rumahnya yang mulia yang suci, bersama orang-orang baik, dan di tempat-tempat yang senantiasa kita isi kebaikan. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Shallallahu wasallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma la na'budu wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على Aku
وأدعيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.